Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Oke, bertemu lagi dengan Bu Atika. Ini adalah pertemuan terakhir, video terakhir teman-teman untuk pembelajaran hukum humaniter internasional eh, yang masih ada kolerasinya dengan materi video yang lalu, yaitu perkembangan hukum humaniter internasional kontemporer. Materi akan saya ambil dari pemaparan dan presentasi dari Ibu Rina Rusman. Beliau adalah legal advisor dari ICRC Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. Waktu itu beliau memberikan materi ini di kuliah umum Hukum Humaniter Internasional tahun 2014. Nanti akan saya tambahkan juga beberapa hal lainnya. Oke. Dalam presentasi beliau akan menyampaikan beberapa hal pokok teman-teman. Yang pertama adalah mengenai isu yang berkaitan dengan hukum humaniter internasional. Korelasi antara penerapan hukum humaniter internasional, misal penggunaan jenis senjata yang sebetulnya itu adalah dilarang menurut konvensi tetapi masih digunakan oleh para pihak. Kemudian juga perkembangan situasi perang dan teknologi, metode dan alat berperang. Kemudian ada juga cyber warfare. Cyber warfare sebagai suatu metode berperang, bagaimana kemudian konteks hukum humaniter internasional mengaturnya. Oke. Ini isu yang sampai saat ini pun masih relevan, yaitu konflik yang terjadi di Syria, yang ini sangat meluas, teman-teman, akhirnya sangat kompleks konflik yang terjadi di Syria. Kemudian yang menjadi korban tidak hanya dari para pihak peserta tempur saja, tetapi juga banyak penduduk sipil yang menjadi korban dari konflik yang terjadi di Syria, yang menyebabkan banyak juga pengungsi, dan ini menjadi tanggung jawab bersama masyarakat internasional, dalam hal ini di bawah naungan UNHCR. Kemudian ada juga penggunaan senjata drone sebagai salah satu alat berperang. Bagaimana kemudian hukum humaniter internasional meresponnya. Lalu apa yang terjadi di Iran tahun 2010 saat ada konflik, kemudian menggunakan metode cara berperang dengan menggunakan cyber warfare, jadi menggunakan sarana cyber yang menggunakan virus Stanex. Bagaimana kemudian responnya? Lalu menjadi pertanyaan, apakah kemudian tujuan pembentukan hukum humaniter internasional untuk memanusiakan perang itu sendiri dan meminimalisir penderitaan yang tidak perlu, baik itu kepada kombatan maupun penduduk sipil, itu masih relevan. Kemudian apakah aturan hukum humaniter internasional selama ini masih cukup bisa diakomodir dalam situasi konflik bersenjata? Apakah harus perlu pengaturan lebih lanjut? Kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana kemudian mekanisme penegakan hukum humaniter internasional untuk meminimalisir pelanggaran hukum humaniter internasional tersebut. Oke, yuk kita lihat satu persatu. Dari pertanyaan pertama, memang iya betul, nyatanya dalam situasi konflik bersenjata, penduduk sipil masih sering menjadi korban. Padahal kita tahu bahwa penduduk sipil itu di dalam Konvensi Jenewa 1949, konvensi keempatnya mendapatkan perlindungan yang penuh. Seharusnya para pihak dapat menahan diri untuk tidak melibatkan penduduk sipil dalam situasi konflik tersebut. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah adanya penduduk sipil yang itu bukan masuk kategori dari kombatan dan juga bukan negara, atau belligerent, maksudnya belligerent ataupun dari pihak pemerintah yang berkuasa saat itu, tetapi dia ikut dalam konflik bersenjata, jadi dia non-state actor. Itu yang menjadi kompleks dalam permasalahan yang ada di dalam hukum humaniter internasional. Kemudian untuk penggunaan teknologi dan senjata baru, karena sangat banyak
metode baru dan alat berperang yang baru, dan ini belum diatur di dalam konvensi ataupun treaty, yang itu mekanismenya adalah multilateral treaty begitu. Bagaimana kemudian jenis alat dan metode berperang ini bisa diterapkan dalam situasi konflik bersenjata. Kemudian juga ada, sebetulnya sudah saya terangkan dari video yang lalu, yaitu keterlibatan perusahaan keamanan dan militer swasta. Sudah saya terangkan teman-teman posisi mereka bagaimana. Lalu ini ada beberapa kodifikasi dari hukum kebiasaan humaniter internasional yang merupakan hasil kodifikasi beberapa perjanjian-perjanjian internasional yang telah ada lebih dulu. Kemudian, isu yang pertama yang berkaitan dengan metode sarana berperang dan alat berperang yang digunakan yaitu adalah cyber warfare. Penggunaan cyber dalam konflik bersenjata. Operasi perang yang melibatkan CNA atau Computer Network Attack. Jadi ini sering sekali digunakan oleh para pihak saat situasi konflik bersenjata, menggunakan teknologi tinggi di bidang informasi, menembus sistem jaringan informasi pihak musuh seperti itu. Nah, apakah ini diperkenankan dalam situasi konflik bersenjata? Boleh, teman-teman. Boleh. Jadi penggunaan cyber warfare ini sangat dimungkinkan dimanfaatkan oleh para pihak dalam situasi konflik bersenjata. Akan tetapi, teman-teman, yang perlu diperhatikan adalah dalam pemanfaatan cyber warfare ini yang harus dilihat adalah apakah jaringan komputer yang diserang itu merupakan sarana militernya, jadi objek militernya. Karena di beberapa peristiwa, beberapa kasus seperti yang terjadi di Estonia, kemudian di Syria tahun 2007, ini penggunaan cyber warfare ini sering sekali malah bertentangan dengan prinsip dasar hukum humanitar internasional. Sebetulnya kalau kita melihat kajiannya untuk cyber warfare ini, teman-teman, penggunaan sistem cyber untuk merusak jaringan pihak musuh, kalau kita melihat apakah jatuh korban secara langsung seperti penggunaan senjata konvensional, tentunya tidak. Tetapi apabila akibat yang ditimbulkan dari penggunaan cyber ini mengakibatkan jatuhnya korban secara tidak langsung dari penduduk sipil, itu sama saja bisa dipersamakan dengan menggunakan senjata secara konvensional. Jadi, kalau itu menggunakan cyber warfare dalam situasi konflik bersenjata, apakah boleh? Boleh. Namun yang harus diingat adalah penggunaan cyber warfare dalam konflik bersenjata ini jangan sampai dia menimbulkan kerugian bagi penduduk sipil. Karena yang menjadi pertanyaan adalah sebetulnya tidak secara langsung jatuh korban seperti misalnya penggunaan senjata konvensional, misalnya senjata granat atau bom misalnya seperti itu. Tetapi akibat yang ditimbulkan dari penggunaan cyber warfare ini memberikan penderitaan kepada penduduk sipil. Karena yang terjadi di Estonia tahun 2007, di Iran tahun 2010, kemudian di Syria tahun 2007 juga, itu yang menjadi korban justru tidak hanya dari, jadi target saja yang dapat dilumpuhkan, tetapi juga melumpuhkan instalasi sipil. Saya contohkan seperti ini, teman-teman. Ketika penggunaan cyber warfare, katakanlah yang akan dihack menggunakan virus stanek misalnya seperti itu, akan melumpuhkan jaringan komputer pihak lawan, ini adalah jaringan militernya. Jadi misalnya pangkalan militernya yang menjadi target utama.
bagaimana menghack sistem keamanan mereka, sistem persenjataan mereka. Apakah ini efektif dan diperbolehkan menurut hukum humanitar internasional? Boleh. Tetapi, seperti yang saya contohkan tadi, di beberapa kasus merusak jaringan sistem komputer itu ternyata tidak hanya merusak sistem pertahanan negara, juga ada akibat lain yang ditimbulkan. Juga akhirnya jaringan instalasi komputer, jaringan teknologi komputer yang itu publik, misalnya bidang kesehatan atau misalnya penyediaan tenaga listrik, penyediaan tenaga air misalnya seperti itu. Lalu perbankan itu menjadi ikut karena penggunaan metode cyber warfare. Jadi seperti yang terjadi di Estonia, di Syria, di Iran, seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa bayangkan dalam situasi konflik misalnya, sistem perbankan tetap harus berjalan, bisa menarik uang misalnya seperti itu. Tetapi karena cyber warfare merusak sistem jaringan, ini menjadi terputus. Atau instalasi air minum, atau instalasi listrik, yang ini merupakan kebutuhan primer, energi bagi masyarakat. Lalu sistemnya dihack oleh pihak musuh. Tentunya ini menimbulkan penderitaan secara tidak langsung kepada penduduk sipil. Pertanyaannya, apakah ini pelanggaran terhadap hukum humanitar internasional? Ya. Manakala ada fasilitas sipil yang itu terikut dengan menggunakan sistem cyber warfare ini, jadi melumpuhkan instalasi publik, instalasi privat dari masyarakat, penduduk sipil, maka ini sudah dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum humanitar internasional. Terlepas dari ini efektif untuk melumpuhkan sistem persenjataan atau militer pihak musuh. Nah, teman-teman harus dibedakan juga antara cyber warfare dengan cyber security dan juga cyber crime karena situasinya berbeda teman-teman. Cyber warfare terjadi pada dalam situasi perang, sementara cyber crimes itu terjadi dalam situasi damai. Kemudian cyber security juga terjadi pada masa damai. Tetapi sangat juga mungkin dilakukan juga pada masa perang. Oke, kemudian ini posisi ICRC tentang cyber warfare dalam hukum humanitar internasional. Apabila cara dan metode dari cyber warfare ini menghasilkan akibat di dunia nyata sama dengan yang dihasilkan oleh senjata konvensional, maka berlaku aturan yang sama seperti yang diatur di dalam senjata konvensional. Ini teman-teman, CNA dilakukan pada waktu konflik bersenjata oleh pihak berperang. CNA dilakukan sebagai permulaan perang juga, bisa saja seperti itu. Bisa dilakukan saat situasi konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata yang non-internasional. Lalu, ini teman-teman bisa baca sendiri untuk larangan penggunaan cyberspace. Jadi cyberspace itu pemanfaatan cyber dengan menggunakan satelit misalnya seperti itu. Jadi sudah diterangkan juga di Outer Space Treaty 1967 bahwa ruang angkasa itu hanya diperuntukkan untuk kepentingan tujuan damai saja, tidak untuk kepentingan perang. Jadi tentunya kalau seandainya ini digunakan satelit misalnya digunakan untuk jenis senjata, misalnya seperti itu, jelas ini bertentangan dengan hukum humaniter internasional. Dan prinsip-prinsip yang harus mendapatkan perhatian dari para pihak, prinsip pembedaan, prinsip proporsionalitas, apakah suatu CNA diduga akan menyebabkan collateral damage, jadi kerusakan ikutan, seperti itu, sehingga harus memperhatikan prinsip-prinsip precautionary measures.
lalu juga harus memperhatikan prinsip pembatasannya. Eh, Ini adalah contoh cyber warfare yang terjadi di beberapa negara, Estonia contohnya, yang paling sering dijadikan sebagai kajian adalah Estonia, Syria, dan Iran. Nah, yang menarik lagi ya teman-teman adalah status dari orang yang mengoperasionalkan cyber warfare ini. Kalau dia dilakukan oleh kombatan, maka jelas berlakulah Konvensi Jenewa 1949. Tetapi bagaimana kemudian kalau itu dioperasionalkan oleh orang sipil? Jadi dia mengoperasionalkan secara langsung. Apakah kemudian Konvensi Jenewa 1949 juga berlaku kepadanya? ICRC mengatakan orang sipil yang terlibat langsung dalam tindakan cyber warfare kehilangan haknya untuk dilindungi. Dengan demikian, hukum humaniter internasional tidak memberikan perlindungan. Jadi, yang berlaku adalah hukum nasionalnya. Kemudian, selama keterlibatan orang sipil dalam tindakan perang masih diragukan, maka ia harus dianggap sebagai orang sipil. Dan dalam kasus itu, melakukan tindakan CNA yang akan merusak melumpuhkan fungsi sistem komputer lebih baik daripada cara mematikan orang sipil tersebut. Namun tidak ada halangan untuk menahan dan memeriksanya. Ini catatan dan kesimpulannya. Nanti silahkan teman-teman baca lebih lanjut. Menarik untuk diteliti untuk kajian cyber warfare ini. Kemudian, isu yang berikutnya adalah penggunaan drone dalam konflik bersenjata internasional. Menjadi pertanyaan, bagaimana legitimasi penggunaan drone dalam konflik bersenjata? Drone, unmanned drones, jadi pesawat tanpa awak, sudah tidak asing lagi teman-teman. Amerika Serikat sering menggunakan drones ketika mereka berperang, seperti yang terjadi di Afghanistan, Yaman, misalnya seperti itu. Yang menjadi pertanyaan, hukum mana yang berlaku? Apakah sudah ada pengaturannya? Apakah sudah ada konvensinya yang mengatur mengenai masalah drones? Karena drones belum ada pengaturannya, sehingga yang berlaku adalah prinsip-prinsip dalam hukum humaniter internasional. Nah, jadi prinsip-prinsip hukum humaniter internasional itu sangat penting dalam menilai legitimasi penggunaan drone dalam konflik bersenjata. Karena sebetulnya kebanyakan konvensi atau perjanjian internasional yang berkaitan dengan konflik bersenjata itu biasanya banyak mengatur mengenai larangan kepada para pihak. Sementara drone belum ada pengaturannya. Karena ada belum pengaturannya, maka sering digunakan oleh para pihak. Nah, sekarang apa yang harus dilihat dalam penggunaan drone ini? Yang pertama, diingat kembali kita harus dulu saya menerangkan mengenai klausula Martens. Manakala hukum humaniter internasional belum mengatur mengenai suatu permasalahan, maka yang digunakan adalah yang pertama adalah prinsip kemanusiaannya, yang kedua adalah prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, dan yang ketiga adalah public conscience atau pendapat umum. Nah, dalam hal ini, prinsip-prinsip yang ada di dalam hukum humaniter internasional sangat diperlukan manakala drone digunakan sebagai alat berperang oleh salah satu pihak. Kenapa? Karena banyak sekali penolakan, teman-teman. Penolakan oleh misalnya Komisi HAM, misalnya seperti itu, yang menilai penggunaan drone ini bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Seseorang dieksekusi tanpa adanya proses yang jelas. Nah, ini tentunya bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Padahal kalau kita melihat penggunaan drone ini menjadi sangat efektif untuk melumpuhkan pihak lawan. Tanpa harus mengirimkan personal tentaranya, cukup hanya dengan mengoperasionalkan drone, maka pihak musuh dapat dilumpuhkan. Nah, ada pertentangan pro dan kontra pemanfaatan drone dalam konflik bersenjata. Tetapi perlu diingat kembali, karena ini belum diatur di dalam konvensi apapun, maka yang berlaku adalah prinsip-prinsip dalam hukum humaniter internasional.
utamanya adalah prinsip necessity dan prinsip proporsionalitas. Ini teman-teman untuk drone. Kemudian isu yang berikutnya adalah masih ada kaitannya autonomous robots. Dulu di pertemuan pertama saya menampilkan video yang menerangkan ada ide untuk menggunakan robot sebagai alat berperang. Ini pun sama seperti drone. Belum diatur, belum ada larangan bagi para pihak untuk menggunakan autorobot, tetapi kemungkinan besarnya karena ini masih belum bisa dipertanggungjawabkan. Yang penting adalah pertanggungjawabannya, seperti itu teman-teman. Maka sekali lagi para pihak masih dihimbau untuk tidak menggunakan autorobot sebagai sarana berperangnya. Sebetulnya drone itu adalah salah satu bentuknya, tetapi untuk lebih memperlihatkan autonomous robots itu yang belum ada pengaturannya teman-teman. Dan sekali lagi berlakulah prinsip dalam hukum humaniter internasional. Lalu yang menjadi permasalahan adalah siapa yang bisa dimintai pertanggungjawaban manakala sudah terjadi pelanggaran dalam pemanfaatan drone ataupun autonomous robots. Jadi teman-teman, kalau itu dilakukan oleh pihak militer tentunya akan gampang. Kita akan melihat army mana, tentara mana yang sudah mengoperasionalkannya. Tetapi yang menjadi kesulitan pada prakteknya sering sekali pihak militer itu justru menggunakan tenaga ahli dari sipil. Nah, ini yang menjadi kerumitan sendiri dalam memproses siapa yang harus bertanggung jawab pada peristiwa tersebut. Terlebih lagi misalnya mereka meng-hire tenaga ahli IT dari negara lain misalnya seperti itu. Itu menjadi lebih kompleks lagi. Hukum mana yang berlaku? Apakah hukum negara di mana warga negaranya tersebut atau orang yang menyewa, negara yang menyewa, itu menjadi lebih kompleks dalam penegakan hukum dalam kasus yang terjadi seperti pemanfaatan drone maupun autonomous robots dalam konflik bersenjata. Kemudian terakhir teman-teman untuk intervensi kemanusiaan. Sering saya katakan bahwa intervensi itu adalah hubungan, non-intervensi adalah prinsip yang sangat menjadi penting, hubungan antar negara, tidak mencampuri urusan dalam negeri suatu negara. Tetapi dalam situasi konflik akan sangat mungkin terbuka peluang masuknya pihak ketiga dalam konflik tersebut. Tetapi tentunya bukan untuk melakukan agresi. Jadi harus dibedakan teman-teman. Masuknya pihak ketiga dalam situasi konflik bersenjata, kalau dia adalah ikut dalam pertempuran secara langsung, itu sama saja dia melakukan agresi. Dan ini jelas kejahatan internasional. Yang diperkenankan adalah intervensi kemanusiaan. Tidak bisa kemudian suatu negara mengatakan negara kami ini adalah otoritas negara kami, sehingga tidak boleh ada campur tangan negara lain. Sementara penduduk sipil selalu menjadi korban. Nah, akhirnya yang seharusnya negara itu dalam hukum internasional itu kita kenal dengan responsibility to protect, jadi memberikan perlindungan kepada warga negaranya, justru pemerintahlah, penguasalah yang sudah abuse of power, yang sudah menyelewengkan kekuasaannya. Jadi dalam situasi seperti ini membuka peluang bagi masyarakat internasional untuk masuk dalam situasi konflik. Situasi konfliknya harus legal, yang kita kenal dengan intervensi kemanusiaan. Jadi intervensi yang diperkenankan di dalam hukum internasional adalah intervensi kemanusiaan. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah intervensi kemanusiaan itu harus selalu disertai dengan intervensi militer seperti itu? Karena kalau kita mengatakan ini dalam situasi
konflik kemudian ada intervensi kemanusiaan dengan melibatkan intervensi militer, tentunya ini menjadi sangat sempit. Padahal intervensi kemanusiaan itu tidak hanya seperti itu, tidak hanya keterlibatan secara militer, tetapi juga intervensi dalam konteks kemanusiaan yang sesungguhnya. Misalnya adalah mengirimkan tenaga-tenaga medis, tenaga-tenaga relawan untuk membantu korban konflik bersenjata. Jadi itu teman-teman, intinya untuk intervensi kemanusiaan itu diperkenankan selama itu memang bukan untuk melakukan agresi. Contoh yang bisa kita lihat adalah yang terjadi di Myanmar. Seperti itu teman-teman untuk materi kali ini, video ini. Ini adalah video terakhir untuk materi pembelajaran secara daring. Saya sangat menyadari banyak sekali kekurangan, baik itu dalam penyampaian maupun pengaturan waktu, jadwal, dan lain sebagainya. Tetapi karena kondisi kita sangat terbatas, sehingga saya mohon kemakluman dari teman-teman, dan tanpa mengurangi kewajiban saya untuk memberikan materi secara langsung melalui tatap muka, yang itu merupakan hak teman-teman semua, saya dengan rendah hati meminta maaf untuk segala kekurangan selama saya mengampu mata kuliah Hukum Humanitar Internasional di semester ini. Begitu teman-teman. Untuk penugasan nanti akan saya lanjutkan melalui ketua kelas masing-masing. Terima kasih atas kerjasama teman-teman dalam satu semester ini. Semoga ini adalah semester pertama dan terakhir kita mengalami situasi seperti ini teman-teman. Semoga dalam minggu-minggu ke depan kehidupan kembali normal, dan kita bisa menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Sekali lagi, jaga kesehatan, jaga kondisi teman-teman semuanya, tetap berpikir positif bahwa ini akan segera berakhir, sama-sama berdoa, semoga COVID-19 ini musnah dari muka bumi. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.